wabarakatuh. Nama saya Feni Triani, NIM 1707030550. Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Mata kuliah Pengendalian Hayati. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja itu yang terdapat pada komoditas dan OPT pada tanaman kopi atau Coffea di Kampung Mupakat Jadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah. Bener Meriah adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari 7 kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di Simpang 3 Redelong, dengan memiliki luas 1.919,69 km. yang terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa. Kondisi sosial masyarakat, sebagian besar penduduk di daerah ini bekerja di bidang pertanian. Penduduknya sebagian besar termasuk rumpun suku Gayo yang memakai bahasa khas Gayo. Potensi daerah yang terdapat di kabupaten ini adalah yang lebih banyak mencolok dalam bidang pertanian. Sekitar 78,76% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan nilai tambah komoditas unggulan adalah menentukan jenis kegiatan pasca panen, subsistem, agribisnis, hilir, dan analisis deskripsi atau kuantitatif. Untuk merumuskan arahan pengembangan komoditas unggulan tanaman, lahan pertanian yang berpotensi dan memiliki daya galing erat, komoditas unggulan, dan sebagai bahan penyediaan kualitas kopi, contohnya yang sangat berkualitas yang akan digunakan dalam kegiatan pengelolaan eksportir dan industri kopi Indonesia. Sebanyak 97% produksi kopi Indonesia masih diekspor dalam bentuk biji kopi. Biji kopi hijau yang masih mentah dan hanya 3% sisanya yang sudah diekspor dalam bentuk kopi olahan. Sebenarnya, kegiatan ekspor kopi akan lebih banyak memberikan keuntungan jika kopi diekspor dalam bentuk kopi olahan, karena hal tersebut tentu akan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan industri pengelolaan kopi. Pemerintahan dalam hal ini telah melaksanakan program pembiayaan petani kopi yang diberikan secara berkelompok untuk proses pemilihan benih unggulan guna meningkatkan kualitas biji kopi lokal. Para petani lokal, yaitu keterbatasan dalam proses distribusi rantai pemasok antara petani dan pembeli terputus di tengah-tengah. Akibatnya, kurangnya akses petani terhadap pembeli, sehingga mengakibatkan para petani lokal kesulitan dalam memasarkan produknya. Keterlibatan semua pihak dan saling bersinergi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh komoditas kopi di Indonesia. Salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah dan milenials. Nah, selanjutnya, jadi sekitar 85% penduduk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo berprofesi sebagai petani kopi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja hama yang terdapat pada tanaman kopi. Yang pertama itu salah satunya contoh penggerek ranting atau disebut dengan Coccus viridis. Jadi Coccus viridis ini bisa menghisap cairan ranting dan daun. Nah, makanya seperti ini bentuknya. Tidak ada sama sekali daun. Kemudian tanaman ini menjadi kerdil dan pertumbuhannya tunas-tunas batang dan cabang menjadi pendek. Nah, seperti ini. Penggerek pada tanaman kopi atau disebut dengan Hypothallus hampel.
Nah, di sini gejala dan tanda serangan ini dia itu menghisap buah kopi dan selanjutnya merusak bagian biji kopi. Nah, seperti ini. Terdapat bercak-bercak coklat di tengahnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel pada 1.2 yaitu tentang pengamatan penyakit pada tanaman kopi atau Coffea. Nah, yang pertama itu salah satunya yaitu pada karat daun. Nah, seperti ini. Karat pada daun yang bercoklat-coklat ini atau biasa disebut dengan Hemilea Vastarix. Nah, jadi gejala pada Hemilea Vastarix ini dia tandanya seperti menyerang daun sakit yang timbul bercak kekuningan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nama penyakit pada kopi yang kedua itu bercak daun atau Cercospora coffeacola. Nah, jadi ini ciri-ciri dari penyakit bercak daun ini yaitu dia ada garis-garis kuning seperti ini, padahal pada tanamannya ini masih tanaman muda tapi sudah timbul bercak seperti kuning gini. Nah, jadi gejala dan tanda serangannya ini yaitu daun yang sakit timbul bercak kuning dan dikelilingi oleh lingkaran yang berwarna kuning. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, sekarang bisa kalian lihat inilah lokasi tanaman pada petani kopi yang ada di daerah saya. Nah, Selamat siang, Mbak. di sini saya ingin mewawancarai tentang perkebunan kopi milik Bapak yang ada di Kabupaten Kampung Pakajadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Gunung Muria. Nah, di sini saya akan memberi beberapa pertanyaan yang ingin saya wawancari kepada Bapak, yaitu penyakit apa saja yang biasa menyerang pada tanaman kopi milik Bapak? Oke, berdasarkan pengalaman pribadi, biasanya penyakit kopi pada umumnya itu seperti jamur, seperti ini. Kemudian juga seperti karat daun, seperti kuning seperti ini, ada bercak bolong-bolong seperti ini. Untuk di perkebunan di area sini, saya kira cuma dua itu aja yang sering membuat petani frustasi untuk mengatasinya. Demikian, Mbak. Jadi Pak, kalau misalnya ini kopi ini usia berapa bulan Pak? Ini bukan bulan, Mbak, tapi tahun. Ini Tahun. sudah mencapai 20 tahunan. Kalau misalnya pas waktu tanaman ini ditanam waktu masih kecil udah ada timbul kayak jamur ini. Mbak, ini muncul akibat tanaman pelindung seperti lentoro. Ya, berpindah. Oh, jadi gunanya adanya lamtoro itu biar bisa pindah ke sini. Bukan, justru itu menularkan Oh, penyakit menular kan? jamur gitu. Oh. Ini penyakit klasik yang dihadapi petani kopi gayo pada umumnya. Jadi bagaimana cara Bapak mengatasi ini? Biasanya para petani dulu ya, ini disikat besi Disikat besi. atau dibuat alat khusus untuk mengeruk yang lumut seperti ini Oh. agar tanamannya sehat gitu. Nah, selanjutnya apakah hama dan penyakit pada kopi yang berpengaruh terhadap produktivitas pada kopi? Tentu ya, itu sama seperti orang sakit. Kalau ada orang berpenyakit itu kan kalau beraktivitas itu kurang maksimal. Begitu juga dengan tanaman kopi. Nah, ketika kopinya itu diserang hama atau berpenyakit, justru itu akan mempengaruhi produktivitas pada kopi itu sendiri, meskipun tidak signifikan. Nah, saya kira penyakit jamur ini tidak terlalu berbahaya, terkecuali sewaktu-waktu kopi bisa diserang oleh jamur upas yang bisa membuat buah kopinya rontok. Nah, jadi akan sangat berpengaruh terhadap kuantitasnya begitu. Oke, baik Bapak Gunadi, terima kasih atas waktunya yang sudah menjelaskan apa-apa saja tentang hama penyakit pada tanaman kopi Bapak. Sama-sama, Mbak. Nah, buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Jangan lupa. Assalamualaikum.